dalam siklus permainan pohon kecurangan itu. Dugaan. Ya, dugaan. Tapi nyata. Mungkin bisa saling klaim kalau urusan PDIP mana yang dulu dengan teman-teman masyarakat sipil ya soal fenomena parcok di dalam demokrasi kepemiluan kita. Untuk apa yang pertama kali di pilkada, saya pikir untuk penyampaian ke publiknya dengan suara lantang memang kayaknya teman-teman PDIP itu harus diakui. Tapi jangan lupa bahwa sebelum pilkada kami sudah mengingatkan fenomena ini di pilpres dulu, bagaimana penggunaan teman-teman parcok itu di pilpres dan bagaimana sebaran teman-teman itu juga dengan menggunakan institusi Kementerian Dalam Negeri itu sudah dijelaskan. Dan faktanya temuan kami memang begitu. Nanti kalau teman-teman baca temuan itu, bahkan mungkin juga nanti akan menjelaskan data empirik. Tadi belum dipresentasikan, mungkin juga bisa presentasikan sebagian, agak sensitif. Temuan di lapangannya memang membuktikan teman-teman parcok terlibat, dan bahkan dengan detail eksplisit ya, bukan detail, eksplisit publik yang kami temui mengatakan bahwa disuruh memilih salah satu pasangan calon. Kalau parcoknya datang ke kepala desanya disuruh bilang kamu harus pilih data empiriknya. Sementara parcok yang lainnya di Kementerian Dalam Negeri juga melakukan kurang lebih hal yang sama dijelaskan oleh Diva, dan nanti juga bisa dijelaskan bahwa arah-arahnya akan ke sana. Ini bukan berarti tidak ada tim dari pasangan lawan yang mengatakan untuk milih, tetapi angkanya agak lebih kecil. Dan sebagaimana kita ketahui, ini bicara soal alat kekuasaan. Biasanya yang datang meminta memilih pasangan calonnya adalah tim sukses, dan itu wajar karena mereka kan sedang kampanye ya. Nah, yang tidak wajar itu adalah penggunaan uang. Setiap pasangan menggunakan itu, cuman ada operasi-operasi ya. Kalau operasi itu dalam artian begini, pihak lawan yang tidak di bawah kekuasaan itu langsung ditangkap, sementara yang lain tidak ditangkap, gitu ya. Sebenarnya data beberapa teman-teman media juga jadi landasan awal kami untuk menelusuri itu. Nanti bisa dijelaskan oleh Gifar. Saya tidak tahu ya, ini mungkin karena kami harus akui ini kan mepet ya waktu peristiwa ini, dari pilpres hingga pilkada, ada upaya-upaya penggunaan aparat dan lain-lain. Dan waktunya sempit untuk pembuktian empirik itu, tapi kami sudah lakukan di beberapa daerah dan akan menuju daerah lain untuk menjelaskan fenomena ini. Ya, sepertinya apa yang disampaikan teman-teman PDIP beralasan kuat ya. Hanya harus diakui yang sedihnya begini, kecurangan itu terang sekali di lapangan terjadi, tapi keberanian untuk membawa kasus ini ke depan Mahkamah Konstitusi untuk dijelaskan ke publik bahwa telah terjadi kecurangan yang luar biasa yang melibatkan aparat penegak hukum bernama parcok tadi, itu tidak terjadi. Memulai kalimat berikut ini supaya hati-hati. Ada satu daerah, itu hati-hati. Satu daerah tidak di Pulau Jawa, di Kalimantan. Angkanya agak mirip dengan Banten, Airin ya, tapi ini agak tipis. Antara quick count dengan real count terjadi perubahan kemenangan. Quick count stabil, lembaga-lembaga survei menentukan si X menang, tapi begitu real count Y yang ditentukan menang. Nah, ditemukan fenomena yang sama. Kami belum melakukan penelitian serius di sana, tapi fenomena yang sama, keterlibatan parcok, keterlibatan partai coklat sipil negara, kedua-duanya di sana.
Cuman memang ketika orang ini berkeinginan untuk membongkar, saat ketika kami dekati dan wawancara, lebih banyak mereka bilang pasrah, lebih mendekat kepada ketakutan karena ada aparat tadi ya di dalamnya. Nah, itu problematika yang kami temukan. Nanti mungkin Gifar bisa lihatkan temuan wawancara dengan masyarakat, data yang mereka berikan untuk kemudian mempertegas temuan-temuan yang sudah kami uraikan tadi. Mungkin belum semuanya juga karena agak super sensitif ya. Ini yang bertanya berbahaya, yang jawab lebih takut lagi. Nah, untuk Mas Juan, semua hal yang dilarang dengan undang-undang itulah yang kami uraikan. Misalnya kepala desa dilarang di undang-undang desa untuk terlibat kampanye, dukung-mendukung. Misalnya di undang-undang pilkada pasal 71, dari presiden hingga kepala desa, pemerintah, satuan pemerintahan tertinggi sampai satuan pemerintahan terendah dilarang mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang merugikan dan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Sehingga video Pak Prabowo yang tidak terlalu presisi, harusnya kan pembuat videonya disuruh agak ke tengah sedikit ya, itu jelas melanggar pasal 71 Undang-Undang Pilkada. Cuman Bawaslu pakai pasal 70. Apakah Pak Bawaslu di Undang-Undang 10 2016-nya hilang pasal 71? Saya rasa tidak. Pasti undang-undangnya juga ada. Ada motif dugaan ya, Bawaslu tidak menggunakan pasal 71, hanya menggunakan pasal 70 agar Pak Presiden dan berbagai pejabat negara serta satuan pemerintah terendah tidak terdampak sanksi yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang. Jadi ada motif ya, penyelenggara pemilu pilkada juga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam siklus permainan pohon kecurangan itu. Dugaan. Tapi nyata. Nah itu problematika yang kami temukan bahwa itu melanggar. Polisi melanggar undang-undang kepolisian, undang-undang nomor 2. Polisi juga melanggar undang-undang yang sama, undang-undang 10 2016. Eksplisit disebut bahwa TNI dan Polri dilarang kemudian untuk terlibat dukung-mendukung pasangan calon.